Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia. Mohon izin apakah suara saya terdengar? Mendengar, Mbak. Baik. Baik, selamat datang kepada Bapak Rektor, atas kesediaan waktunya untuk hadir pada kegiatan pagi ini. Izinkan saya untuk membuka acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Rektor Institut Teknologi Sumatera, Profesor Dr. Inyuman Pugel Arianta. Yang kami hormati Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran, Bapak Sahid MSc. Yang kami hormati Kepala Pusat Kelola Karya Intelektual, Ibu Tantri Lilis Nareswari beserta jajaran, dan segenap Bapak Ibu Sivitas Akademika ITERA yang telah hadir pada kegiatan pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita berkumpul secara daring dalam kegiatan sosialisasi panduan program bantuan peningkatan publikasi kekayaan intelektual dalam aplikasi paten ITERA tahun 2025. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, untuk agenda yang pertama kita akan mendengarkan pembacaan visi misi Institut Teknologi Sumatera. Visi Institut Teknologi Sumatera menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Misi Institut Teknologi Sumatera berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama mendengarkan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars ITERA.
selanjutnya adalah laporan dari Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran ITERA kepada Bapak Sahid MSC, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak sebelumnya. Suara saya apakah terdengar? Mbak Iski. Terdengar, Pak. Baik, izin Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, pimpinan Institut Teknologi Sumatera, yaitu Bapak Rektor ITERA, Profesor Dr. Inyoman Pugh Karyanta. Kemudian di sini juga yang saya hormati Kepala Pusat Kelola Karya Intelektual, yang biasa kita sebut ada PKKI, Ibu APT Tantri Liris Nareswari, S1 MS1. Kemudian di sini juga yang saya hormati Bapak Ibu peserta undangan di kegiatan pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama hadir walaupun secara online dalam kegiatan sosialisasi program bantuan peningkatan publikasi kekayaan intelektual tahun 2025 dalam keadaan sehat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebenar-besarnya kepada seluruh pihak yang berperan dalam terselenggaranya acara hari ini, yaitu khususnya pada tim PKKI yang telah memberi dukungan penuh. Kemudian izin melaporkan untuk kegiatan pada hari ini Pak Rektor dan juga Bapak Ibu undangan. Sampai dengan bulan September di tahun 2025 ini, perolehan paten atau paten sederhana yang sudah granted itu ada sejumlah 11, yang mana dari sejumlah 11 ini ada satu paten, alhamdulillah, yang mana pengajuannya dari tahun 2019. Kemudian ada 10 paten sederhana. Kemudian berkaitan dengan yang lainnya, untuk pendaftar paten yang sudah kami rinci dalam tim PKKI, jadi di tahun 2025 ini yang sudah masuk ada sekitar 58 paten atau paten sederhana. Dan dari jumlah 58 ini izin melaporkan juga yang sudah kami submit di website PCKI itu ada sekitar 27 paten ataupun paten sederhana. Kemudian selain itu juga izin melaporkan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan lomba menulis paten atau paten sederhana yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Tim kami atau tim PKKI juga sudah mendapatkan 45 pendaftar yang pada saat ini dari 45 tersebut masih dalam proses review oleh reviewer, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan hak cipta, izin melaporkan juga di momen yang pasti agenda hari ini, yaitu ada sekitar 104 hak cipta yang sudah ITERA dapatkan, seperti itu. Nah, berkaitan dengan perolehan dan juga pendaftar yang sudah kami kelola sampai dengan tahun ini, yaitu sejalan dengan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu salah satu komitmen kami di LPMPP melalui tim PKKI, yang mana untuk terus meningkatkan jumlah kekayaan intelektual di ITERA. Hal ini juga sejalan dengan visi dan target kinerja kami di lembaga, yaitu lembaga LPMPP, untuk meningkatkan jumlah paten maupun paten sederhana, baik yang didaftarkan maupun yang didapatkan, seperti itu. Kemudian juga melalui kegiatan ini, semoga Bapak Ibu semuanya semakin termotivasi, walaupun jumlah insentif nanti yang dipaparkan lengkap oleh Ibu Iris dan timnya tidak sebesar yang diberikan oleh DJKI, namun ini sebagai salah satu motivasi yang dapat kami berikan untuk Bapak Ibu semuanya untuk terus dapat meningkatkan hasil karya-karya inovatifnya, seperti itu. Dan juga melalui kegiatan ini mudah-mudahan ini mampu memperkuat peran ITERA dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat. Semoga kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar, dan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mungkin itu saja yang bisa kami laporkan. Izin Bapak dan Ibu semuanya, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sahid atas laporan kegiatannya. Selanjutnya
Mari kita dengarkan bersama sambutan dari Rektor Institut Teknologi Sumatera kepada Profesor Dr. Inyoman Pugek Arianta. Kami persilahkan. Mohon izin, Bapak Ibu, apakah suara saya masuk? Masuk, Masuk. Iya. Baik, Prof. Selamat datang dalam kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Rektor untuk memberikan sambutan terlebih dahulu sebelum memulai acara. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam kedamaian, rahmat, kasih sayang, serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa tercurah untuk kita semua. Tabi pun kita bersyukur, terima kasih ya Allah. Pagi hari ini kami engkau pertemukan dalam keadaan sehat walafiat, para peserta program sosialisasi atau sosialisasi program bantuan peningkatan publikasi kekayaan intelektual dari Pusat Kelola Kekayaan Intelektual ITERA di bawah Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran hadir untuk mendapatkan arahan dan juga informasi terkait dengan program yang sedang dijalankan. Atas nama pimpinan, kami mengaturkan apresiasi, terima kasih kepada panitia khususnya dalam ini Pusat Pengelolaan Kekayaan Intelektual ITERA di bawah LPMPP yang hari ini tadi saya dapat informasinya sepertinya Atu Liris hadir. Terima kasih Atu dan Sekretaris LPMPP Zahid beserta jajaran. Terima kasih atas inisiasi yang telah dilakukan, terus mengawal kegiatan pendaftaran ataupun upaya perolehan kekayaan intelektual di lingkungan kampus ITERA. Seperti yang sudah Ibu dan Bapak, Atu dan Yai semua pahami, kekayaan intelektual adalah suatu kewajiban, suatu yang sangat krusial dalam kegiatan kita menjalankan tridharma. Kalau kita sebagai pelaku tridharma perguruan tinggi dalam ini dari segi riset tidak menghasilkan karya intelektual, sama saja berarti kita belum menjalankan amanah kita dengan baik. Apa saja kekayaan intelektual itu, ya tentu yang paling masif atau paling melekat itu adalah hak cipta. Karena apapun yang kita hasilkan dalam bentuk dokumen, tertulis, itu kita ekspos, itu pada dasarnya sudah mendapatkan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta. Hanya memang secara administrasinya, kalau kita ingin mendapatkan sertifikatnya dan terdata di dalam ini Dijen HKI, maka kita perlu daftarkan. Nah, itulah yang kita lakukan. Tetapi yang lebih penting lagi sebenarnya sebagai kampus yang bercorak atau bernuansakan sains teknologi yang diharapkan menghasilkan inovasi-inovasi yang lebih tepat sebenarnya menjadi tolak ukur kinerja staf dalam ini dosen adalah diantaranya paten. Tentu sesuai dengan ranah bidang masing-masing, paten secara general itu menurut saya harus menjadi
suatu target setiap individu dosen. Sedangkan yang di bidang perancangan mungkin varian dari kekayaan intelektual yang lain, seperti desain industri, kemudian yang bidangnya programming mungkin lebih ke pembuatan program yang perlindungan juga hak cipta. Kemudian yang di bidang mendesain rangkaian elektronik mungkin sirkuit terpadu, bagian kekayaan intelektual yang lain. Tapi yang paling general untuk seluruh dosen adalah paten. Paten atau paten sederhana itu adalah tolak ukur yang boleh dikatakan paling universal untuk menggambarkan kinerja staf yang berkecimpung di kampus sains dan teknologi. Ini adalah kampus yang beranahkan sains dan teknologi, sewajibnya menurut hemat saya mentargetkan kinerjanya menghasilkan karya intelektual dalam bentuk paten dan paten sederhana atau ya. Tergantung kedalaman, tergantung kompleksitas daripada inovasinya, itu kita bisa strategikan apakah paten atau paten sederhana. Jadi sosialisasi hari ini saya harapkan bisa menggugah, menyadarkan kembali Ibu dan Bapak Ado dan Yai yang dalam ini merupakan dosen ITERA untuk selalu menempatkan di dalam pikiran benaknya bahwa inilah yang harus dicapai. Di samping dalam bentuk publikasi ilmiah jurnal, paten dan paten sederhana ini ada bisa sinergis berjalan berdampingan sebagai output kerja penelitian yang Ibu dan Bapak lakukan di kampus. Kita sudah canangkan secara target organisasi setiap prodi sebenarnya sudah di ultimatum setidaknya satu prodi satu paten per tahun. Jadi kalau itu kita lakukan minimal setiap tahun kita menghasilkan 50 paten. Itu minimal, tetapi yang sudah juga menjadi arahan dan kebijakan kita dari pimpinan, per fakultas harus menghasilkan 25 paten. Nah, itu sudah kita capai di tahun 2023 dan 2024. Bahkan di tahun 2024 kita sudah mendaftarkan 100 lebih paten. Hanya yang sudah di-granted, seperti tadi dilaporkan oleh Sekretaris LPMPP, itu memang masih di bawah 50. Ya. Dan jangan lupa proses granted beberapa waktu, ya, bisa tahunan, bisa bulanan. Nah, itu juga sudah kita upayakan mempercepat proses granted dengan mengundang para pemeriksa paten ke kampus, dan mudah-mudahan dengan demikian proses perbaikan, proses penyempurnaan dari klaim ataupun unsur-unsur yang terdapat di dalam dokumen paten itu bisa dilakukan. Saya titip ke Atu Liris, mohon secara periodik lakukan upaya pendampingan atau audiensi untuk mempercepat proses granted sehingga paten-paten yang kita daftarkan bisa lebih cepat granted. Dan sekali lagi kebijakan kita untuk paten yang lebih dari 2 tahun tidak laku komersial, maka kita akan berlakukan kebijakan sebagai public domain. Ya. Itu upaya kita untuk menghindari biaya pemeliharaan paten yang harus dialokasikan anggarannya. Jadi selamat mengikuti sosialisasi ini. Kami pimpinan sangat berharap Ibu dan Bapak terus meningkatkan perolehan patennya yang sekaligus juga akan menjadi bagian kinerja yang mensupport karir Ibu dan Bapak, karena karya paten yang granted nilai kumnya sama dengan publikasi internasional.
kalau tidak ada itu nilainya sama dengan 10 itu paten yang granted ya, yang biasa. Kalau paten sederhana kalau tidak salah 20 nilai komnya. Jadi itu jurnal dan paten bisa berjalan berdampingan untuk menjadi bahan karir kinerja Ibu dan Bapak yang tentunya sekarang dalam konsep BKD akan menjadi penilaian langsung. Demikian sambutan saya, semoga kegiatan mendapat berkah, kelancaran, kemudahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semua yang terlibat mendapatkan limpahan pahala kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Rektor, sebelumnya kita akan ada dokumentasi terlebih dahulu sebelum memulai materi. Mohon Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan fitur kameranya. Baik, izin saya pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih juga kepada Pak Rektor atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi materi yang akan disampaikan oleh Ibu Selvi Misnia Irawati MT selaku tim PKKI ITERA. Kepada Ibu Selvi Misnia Irawati kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Isti. Mohon izin Ibu, suaranya belum terdengar. Ya, cek. Apakah sudah terdengar? Baik, Apakah sudah jelas, Mbak Isti? Tidak jelas. masih belum jelas Ibu, masih kecil suaranya. Cek. Mohon izin, apakah sudah jelas? Volumenya masih kecil Ibu. Ya, apakah sudah terdengar, Bapak Ibu? Ya, sudah terdengar jelas, silakan Ibu. Ya, mohon izin kepada Bapak Ibu. Sebelumnya yang saya hormati kepada Prof. I. Nyoman Bugek Arianta selaku Rektor ITERA, kemudian kepada Pak Sahid MSC selaku Sekretaris LPMPP, dan Ibu Liris selaku Ketua PKKI, serta Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mohon izin, saya Selvi Misnia Irawati akan menyampaikan mengenai program peningkatan kekayaan intelektual. Mohon izin saya akan share screen dulu. Ya, jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai program bantuan peningkatan publikasi kekayaan intelektual, di mana program ini dilatar belakangi oleh hasil dari penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat ini dapat menghasilkan produk-produk yang inovatif dan juga menghasilkan penemuan-penemuan teknologi serta karya ilmiah yang baru, sehingga produk-produk tersebut itu sangat penting untuk dilindungi dan dikelola dengan baik, sehingga kita sebagai tim PKKI memfasilitasi dalam mendaftarkan kekayaan intelektual tersebut termasuk paten, hak cipta, merek, dan desain industri. Nah, pada kesempatan kali ini, sampai hari ini, ITERA telah menerima sertifikat hak cipta sebanyak 470 yang telah dikumpulkan dari tahun 2019 hingga 2025.
Kemudian paten sebanyak 6 paten dan juga paten sederhana yang sudah mendapatkan sertifikat sejumlah 44. Selain itu, ada juga desain industri sebanyak 1 yang diperoleh pada tahun 2025 ini. Nah, dalam rangka mendukung percepatan jumlah sertifikat paten yang akan diperoleh oleh ITERA, maka diluncurkanlah program bantuan peningkatan kekayaan intelektual ini melalui aplikasi C-Paper. Jadi, melalui aplikasi C-Paper ini selain dapat digunakan untuk insentif karya ilmiah, ini juga digunakan untuk insentif kekayaan intelektual, Bapak Ibu. Nah, secara umum, jika dilihat dari infografis dari tahun 2019 sampai tahun 2025, ITERA telah mengalami peningkatan jumlah hak cipta granted, paten granted, dan juga eh, paten sederhana granted. Nah, yang tahun 2025 ini sebenarnya masih ada, namun saat ini masih dalam proses review oleh reviewer, sehingga nanti bisa meningkat juga jumlah pendaftarnya. Dan eh, secara keseluruhan untuk paten dan paten sederhana terdaftar itu sudah 223 dan yang granted itu 51 judul. Nah, program ini ditujukan untuk Bapak Ibu yang telah mendapatkan sertifikat paten di tahun 2025 dapat mengajukan insentifnya dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tentu saja inventor harus mencantumkan afiliasi ITERA. Lalu yang kedua, paten tersebut didaftarkan atas karya pengusul dan bebas terhadap plagiarisme, serta belum pernah memperoleh insentif dari pihak lain. Nah, nomor 2 ini nanti dibuktikan dengan adanya surat pernyataan, nanti akan ada linknya, surat pernyataan, dan ada contoh di slide berikutnya. Lalu yang ketiga, paten tersebut itu bukan merupakan luaran wajib hibah penelitian maupun PKM yang didanai oleh sumber manapun, ya bukan dari hibah internal maupun hibah dari pihak eksternal. Yang keempat, paten tersebut yang dihasilkan selama studi dengan afiliasi ganda, yaitu afiliasi ITERA dan afiliasi tempat studi, ini dapat diajukan dengan syarat, yaitu artikel ini bukan syarat dari kelulusan studi. Ini juga ada eh, surat pernyataannya, Bapak Ibu. Dan yang kelima, besaran dana yang eh, dapat diajukan itu disesuaikan secara proporsional sesuai dengan eh, invensi dari Bapak Ibu sekalian. Untuk maksimal alokasi anggaran setiap judul itu sebesar 7 juta. Gitu. Nanti eh, diajukan berapa itu disesuaikan dengan eh, invensi Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, proposal ini diusulkan melalui link cpaper.itera.ac.id/insentif, di mana pada link ini dipilih yang insentif HKI dan dimasukkan eh, dokumen yang diperlukan ini tadi semua dokumen ini ya Bapak Ibu ada contohnya nanti di lampiran dan formatnya sudah ada di link berikut ini. Kemudian usulan paten tadi itu akan direview oleh reviewer dan hasil keputusannya nanti bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Lalu apabila ada usulan yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, maka itu tidak akan diproses lebih lanjut. Nah, berikut ini adalah contoh yang perlu dilampirkan. Lampiran pertama itu adalah invensi, ya, full dokumen invensi substansi dari paten Bapak Ibu.
Kemudian lampiran kedua adalah sertifikat patennya, bisa paten ataupun paten sederhana. Kemudian lampiran yang ketiga itu merupakan screenshot atau tangkapan layar yang ada di akun sister Bapak Ibu. Ya, jadi invensi tersebut sudah diklaim pada akun sister dan ada di akun Sinta. Ya, jadi nanti di screenshot Bapak Ibu akun Sintanya yang menunjukkan nama dan judul dari paten atau paten sederhananya. Nanti kalau dilihat di profil itu di bagian My Sinta ada di tab IPRS, Bapak Ibu. Jadi diberi kotak mana yang akan diinsentifkan seperti itu. Lalu lampiran yang keempat adalah surat pernyataan bebas plagiarisme. Eh, Nanti jangan lupa diberi materai, Bapak Ibu. Jadi eh, ini lampiran keempatnya. Lampiran kelima juga eh, ini merupakan surat pernyataan bahwa paten tersebut bukan syarat dari kelulusan studi dan dilengkapi dengan materai 10.000. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, itu adalah lampiran-lampiran berkas yang perlu di submit apabila Bapak Ibu akan mengajukan insentif paten ini. Nah, kemudian untuk timeline kegiatan, sosialisasi kegiatan dilaksanakan pada hari ini, tanggal 30 September 2025. Kemudian eh, pembukaan pembukaan kegiatan ini maksudnya adalah penerimaan dokumen pada akun si paper, yaitu pada tanggal 30 September sampai 8 Oktober 2025. Lalu nanti dokumen tersebut akan divalidasi kelengkapannya dan keabsahan dokumen pada tanggal 9 sampai 14 Oktober 2025 dan diumumkan insya Allah pada tanggal 17 Oktober 2025. Nah, demikian Bapak Ibu untuk materi sosialisasi program peningkatan kekayaan intelektual. Saya kembalikan lagi ke Mbak Iski. Baik, terima kasih Ibu Selvi atas pemaparan materinya. Mungkin selanjutnya kami buka untuk sesi tanya jawab atau konfirmasi kepada Bapak Ibu hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin dikonfirmasi terkait pemaparan materi, kami persilakan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan, nanti materinya akan dan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung menghubungi salah satu tim PKKI atau bisa langsung ke gedung Training Center ITERA. Mungkin karena memang sudah tidak ada pertanyaan, bagaimana ada tambahan dari Bu Liris? Kami persilakan Bu Liris. Mohon izin Bu, suaranya tidak masuk. Wow. Cek. Baik, suara saya. Ya, izin Bapak Ibu, jadi ini merupakan program untuk insentif terkait dengan paten atau paten sederhana yang sudah granted. Tahun ini jumlah maksimalnya adalah 7 juta, walaupun mungkin tidak sebesar di Dikti, tetapi kami harap ini dapat menjadikan motivasi untuk Bapak Ibu semua. Bila ada yang bertanya, mungkin apakah kalau kemarin sudah mengajukan di Dikti, apakah boleh mengajukan di sini? Karena yang di Dikti itu belum pengumuman, jadi silakan Bapak Ibu mengajukan di sini.
Namun ketika memang nanti di dikti itu Bapak Ibu judulnya keterima, maka akan otomatis digugurkan pada internal ITERA seperti itu Bapak Ibu. Sehingga harapannya adalah tidak ada double funding seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau ada yang ingin menanyakan apakah masih bisa diajukan di tahun depan untuk program misalnya program Dikti Hili Riset, kalau sudah mendapatkan paten ini, Hili Riset itu kan ada 3 skema Bapak Ibu. Ada skema yang granted, kemudian ada skema yang digunakan oleh industri. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan skema granted di ITERA, berarti tidak boleh mengajukan lagi skema granted di Dikti. Namun, masih boleh mengajukan skema yang digunakan industri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi, karena skemanya berbeda, maka boleh diajukan. Seperti itu. Jadi, mungkin ini menjadi pertimbangan Bapak Ibu semua untuk mengajukan. Silakan mengajukan pada jangka waktu yang tersedia. Mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Liris. Mungkin dari Bapak Ibu kami persilakan lagi apabila ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan. Baik, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup sekian sosialisasi pada pagi hari ini. Sekali lagi kami persilahkan kepada Bapak Ibu apabila nanti ada hal yang ingin ditanyakan terkait teknis atau yang lainnya, dipersilakan untuk langsung menghubungi tim PKKI atau langsung ke gedung Training Center ITERA. Baik, demikian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Saya sebagai MC, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kan masih